Ujian N2 di Jepang. Halo, selamat pagi semuanya. Sekarang hari ini gue mau ujian bahasa Jepang. Kali ini kontennya sendirian dulu karena istri hari ini kerja. Jadi kita kontennya sendirian dulu. Hari ini harus pagi-pagi banget temen. Ini jadwal baru ujian diselenggarain pagi-pagi banget. Sekarang jam 6 pagi udah sesiang, seterang ini. Buset, panas lagi. Let's go, kita ke tempat ujiannya. Jadi di Jepang itu buat para geikokujin atau orang-orang asing tuh buat pekerjaan, buat apapun itu diperlukan ujian bahasa Jepang. Jadi itu pintarnya pemerintah Jepang tuh kayak gitu. Orang luar negeri itu disuruh belajar bahasa Jepang. Nanti bahasa Jepang juga ada tingkat-tingkatannya dari N5, N4, N3, N2, N1 gitu. Jadi yang paling basic, paling standar tuh N5. Nah hari ini gua mau ujian JPT yang N2. Insya Allah semoga lulus. Let's go. Ini tahun ini beda dari tahun-tahun sebelumnya ujian bahasa Jepang. Karena biasanya ujian mulainya dari jam 11 gitu. Sekarang pagi banget jam 9. Jadi mau dari rumah harus sepagi buta ini. Masih ngantuk lagi. Gimana ya ujiannya? Udah, let's go. Untungnya walaupun sikingnya pagi-pagi, tempat ujiannya nggak jauh dari stasiun. Tempatnya di sini. Padahal kalau punya mobil enak. Ini kan rumah kan di sini. Mana? Ini. Tinggal ke sini. Tuh, cepet. Jadi karena nggak punya mobil, kita harus muter dulu ke sini, terus ke sini, terus ke sini, nyampe di sini. Nggak apa-apa. Buat karir mah ujian. Let's go, kita ke tempat ujiannya. Enaknya stasiun di Jepang tuh ramah bagi orang disabilitas. Ini buat orang kursi roda, buat orang bawa koper. Nah ini buat orang yang bisa pakai tangga. Jadi jangan khawatir kalau di Jepang tuh orang yang disabilitas pun nggak simpai gitu. Ini tokonya tutup, tapi jualannya dibiarin. Sono mama begitu aja. Handphonenya di sini nggak hilang. Keren. Buat teman-teman yang bingung itu keluar dari stasiun terdekat menuju tempat ujiannya, jangan khawatir. Nah, cari aja orang ini, dia tuh nunjukin tempat ujiannya di mana dilaksanain. Nah, bapak ini nunjukin arahnya ini, tuh bawa papan, belok ke kiri yo, ke kanan yo, gitu. Kalau kita ke sana. Jahatnya musim panas di Jepang. Walaupun belum jam 8 panas, ya udah kayak jam 12 siang. Gokil, panas banget. Ini mah nyampe tempat ujian udah basah semua, keringet ini. Aduh, panasnya. Salah satu hal langka yang susah kita temuin di Jepang, tong sampah. Harusnya kayak begitu ya, bawa payung tadi. Gila. Panas banget, kayak lagi dipanggang. Oh, panasnya. Kayaknya nyebur di sana ya enak deh, adem kayaknya.
Atsui honton. Ujian bahasa Jepang ini penting banget. Dulu waktu kerja di pertanian sih, gue pikir kayak apa sih tes bahasa Jepang, apa sih ya, yang penting kerja, bisa kerja gitu. Setelah pindah jadi kerja di Kaigo, baru sadar, baru mah betapa pentingnya tes bahasa Jepang itu. Karena sekarang mah kerjaan sekarang harus banyak komunikasi, nggak kayak dulu waktu kerja pertanian kan ngomong sama tumbuhan, jadi nggak usah pinter bahasa Jepang gitu. Kalau sekarang harus, karena ngomongnya sama manusia, sama pasien-pasien. Let's doain semoga lulus. Let's go. Salah satu perbedaan papan kampanye di Konoha sama di Jepang. Kalau di Jepang udah ditentuin tuh, bisa dipesen nih nomornya, bisa pesen lalu ditempel dah iklan kita. Enggak kayak di Konoha, pohon jadi ditusuk-tusukin paku buat nyantelin kampanye mereka. Atsusugiru desu ne. Chotto kyuke. Kyuke shinai to shigen no toki ni taihen naccau. Lihat di sana panas, di situ juga panas. Mumpung ada pohon yang adem. Kyuke bentar, sekitar 1 menit. Ini dia tempat ujiannya. Jadi ujiannya di sini. Semoga dalamnya adem ya. Wah, panas banget. Toyota Technology Institute. Asik. Udah nyampe di tempat ujiannya. Gedungnya. Hai, wakarimashita. Terus ini kartu ujiannya. Tuh ada nama bersama alamat. Terus ini Jikang Itsuke. Ini masuk Nyusitsu Jikang. Ini Nyusitsu Jikang itu jam masuk kelasnya dari jam 8.30 sampai 9.10. Terus Shiken Kaishi Jikang. Ini Shiken Kaishi Jikang itu waktu dimulainya ujian jam 9.10. Terus di dalamnya ada nih, ada peta. Jadi buat yang orang-orang yang nggak punya internet, kalau lagi di luar kayak gua tuh dikasih peta. Biasanya itu dari stasiun terdekat nih. Tadi turun di stasiun Aoyama station yang ini. Sini ada keterangannya, ada bahasa Jepang, ada bahasa Inggris. Nah, tulisannya itu jika tes Sakura Dorisen Aoyama Eki Ichiban Deguchi Kara Aruite Yaku Jepang. Artinya tuh kayak dari kereta bawah tanah Sakura Dori, turun di Aoyama, terus keluar di pintu keluar nomor 1, terus berjalan sekitar 10 menit. Tuh ada petunjuknya, belok sini, belok sini, belok sini, belok sini. Terus di sebaliknya ada, ini dia, ini kartu pesertanya. Nomor pesertanya tutupin dulu, bahaya. Tuh, jelek banget fotonya. Ini ada tadira, ada nama, ya ada tadira lah begitu. Tuh, di lantai 4 Yongkai. Nah, ini ujiannya dari jam 9.10 sampai 11.15. Itu yang diuji adalah apa ini? Genko Chisiki Moji Goi Bumpu Dokai. Jadi yang diuji itu kayak grammar, kayak bumpu atau apa ya, pola kalimat, kotoba, kanji.
Terus yang terakhir dari jam 11.45. Oh berarti ada QK dulu nih, lumayan 30 menit. Oh bedanya kalau N2 dia tuh langsung ya. Nah kalau N5, N4, N3 itu dipisah-pisah nih. Jadi ada QK berapa 5 menit itu per setiap Moji, Goi, Bumpo ini bisa-bisa. Oh gitu. Nah kalau N2 dia QK nya cuma sekali pas mau ke Cokai atau listening atau ujian mendengarkan, itu 30 menit, lumayan juga ya. Terus dari 11.45 sampai 12.50 ujian listening Cokai mendengarkan. Yes, dengan cuaca cerah ini, bismillah, semoga lulus. Barang-barang yang harus dibawa pas saat melaksanakan ujian bahasa Jepang itu yang paling penting ini, kartu peserta sama Zario Kanto, jadi kayak KTP begitu. Terus jam biar tahu waktunya mau habis atau enggak. Terus apa lagi, pensil yang udah diraut 2 kalau bisa 3 gitu. Nah penghapus yang udah nggak ada bungkusnya. Biasanya penghapus kan ada kayak kertasnya gitu pembungkusnya, itu harus dilepas. Terus HP harus dimatiin. HP itu boleh dibawa, dimasukin boleh, tapi harus dimatiin. Kalau kedengaran suara dikit aja langsung dikeluarin dari ruang ujian, nggak bisa ikut ujian lagi. Semoga lulus. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus ujian apa Bumpo kanji kelar. Ini kasih QK sekitar 20 menitan. Saran dari gue sih kalau mau ujian bawa makanan, minuman buat QK kayak gini. Jauh soalnya ininya apanya, minimarketnya jauh, jadi buat jajan susah gitu. Kita mengambil udara segar dulu sebelum ujian mendengarkan listening atau Cokai. Semoga relax. Kuncinya kalau Cokai itu ya relax, udah jangan mikirin apa-apa, harus fokus. Bismillah, bisa yuk, bisa yuk. Ya sudah kelar ujiannya. Musik kasih kata. Walaupun sulit harus percaya diri, semoga lulus. Buat pemberitahuan kelulusannya itu, kalau yang di website Hachigatsu bulan Agustus. Terus kalau yang berbentuk suratnya itu nanti dikirim di rumah sekitar pertengahan September. Ya sekarang kita cari makan, lapar, kita pulang cari makan. Tip and trik ngerjain ujian JOPT. Yang pertama, kerjain semua, jangan ada yang tinggalin, tepat waktu, fokus. Yang paling penting pas ujiannya kan langsung balik, jangan nunggu teman apa, nanti keretanya macet, di dalam kereta padat. Jadi kelar ujian langsung balik, jangan nunggu teman lagi, lah tinggalin aja. Sebelum gua tutup videonya, gua mau ngajarin cara beli makan di Matsuya. Matsuya itu kayak toko semur daging sapi. Ini tokonya nih, Koredes. Kita pesan makan di sini. Terus kita pesan bawa pulang, bisa dimakan di sini juga. Tapi kita mau dibawa pulang aja. Dia tuh pesannya self fridge. Dia pesannya tuh pakai mesin gitu. Yos kita masuk. Tuh kita masuk. Pesannya di sini. Ada 2 pilihan ini buat makan sini. Ini mau cekeri buat dibawa pulang. Kita mau bawa pulang berarti cari gyumesi.
Raisu Sukuname Futsu Futsu Futsu. Oke. Terus terus satu lagi ini biasa aja. Oke. Terus kita bayar pakai ini, cara bayarnya bisa kita pakai cash. Masukin saja. Ambil 番号でお呼びしますので、ベッドはそのままお持ちください。 nomor tangga. Dan nunggu nomor antri sini. Udah jadi. Hai. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Sudah dapat, kita pulang. Terima kasih yang udah ngikutin buat ikut ujian JLPT. Terima kasih udah nonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum.